Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika al-jari wa jma'na bihi bi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua hadir berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa meliputi kita semua dengan kesehatan, keafiatan, keberkahan, dan mudah-mudahan pula dimudahkan dalam segala urusan dan usaha, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam perkumpulan seperti ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah 'ala khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada beliau dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada nasihat-nasihat beliau, yaitu adab-adab dalam ketaatan, maka berikutnya beliau menjelaskan adab-adab mandi, kan? Adab-adab mandi. Satu, berwudu itu adalah bersuci. Pun halnya mandi itu juga bersuci. Seseorang ketika sholat hendak sembahyang, maka perlu diperhatikan bagaimana adab-adabnya bersuci. Ia hilang hadas kecil kah ataupun masih berhadas besar kah? Nah, apabila engkau junub, apa junub? Yaitu diwajibkan mandi. Ada 6 hal yang diwajibkan mandi kepada seseorang. Ada 6 perbuatan, keadaan. Kalaunya kita terkena 6 keadaan ini, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan mandi wajib. 3 hal laki-laki dan perempuan, 3 hal khusus perempuan saja. Yang pertama, berhubungan suami istri. Laki-laki dan perempuan berhubungan suami istri, maka dua-duanya wajib mandi. Yang kedua, keluar mani, baik itu dengan cara apapun,
disengaja ataupun tidak, secara sadar ataupun tidak, maka apabila keluar mani wajib mandi. Yang ketiga maut, mati. Ini laki-laki dan perempuan, 3 hal. Pertama, berhubungan suami istri. Walaupun tidak sampai keluar mani, berhubungan suami istri, bertemunya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, maka ini sudah wajib mandi. Yang kedua, keluar mani. Dan yang ketiga, mati. Maut, mati. Illa syahid, kecuali orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah, jadi kalau ada orang meninggal itu juga wajib mandi, fardu kifayah. Cuman kada wajib mandi sorangan. Kalau yang terakhir itu jangan mandi sorangan, biar aja orangnya. Kemudian mandi sorangan karena kan abuk sakampungan. Di pal 22 ada nang 4 mandi ya. Nah, ini lain pula. Nah, jadi yang terakhir itu maut itu mati itu orang yang wajib mandikan, kecuali mati syahid. Nah, kalau mati syahid itu kada dimandikan, bahkan dia dikuburkan dengan pakaiannya tadi. Siapa orang yang mati syahid? Nah, syahid itu ada 2, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang dimaksud di situ adalah syahid dunia. Syahid dunia itu bagaimana? Orang yang berperang, berjuang di jalan Allah. Para sahabat membantu Nabi dakwah, lalu berperang, meninggal dunia, tidak perlu dimandikan, langsung aja dikafankan dengan pakaian perangnya tersebut. Kenapa? Setiap tetes darahnya, setiap pakaiannya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Hamzah, salah satunya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau gugur di peperangan Uhud, dikuburkan dengan pakaiannya. Banyak para syuhada, para orang-orang yang syahid daripada sahabat yang membela agama Allah, mereka gugur. Ini syahid dunia. Sedangkan syahid akhirat seperti babinian beranak. Nah, babinian beranak meninggal itu syahid akhirat. Orang mati lamas itu syahid akhirat ngarannya lah. Nah, banyak syahid akhirat itu adanya itu aja lah. Nah, ini 3 hal. Berhubungan suami istri, apalagi namanya, keluar mani. Yang ketiga mati. Ini khusus kepada, ini untuk laki-laki dan perempuan. Lalu ada khusus perempuan saja, 3 hal pula. Kalau tadi laki-laki dan perempuan. Nah, ini khusus kepada perempuan saja, 3 hal pula. Yang pertama, perempuan yang selesai daripada haid. Selesai daripada apa bahasa Banjarnya, mens. Bukan tambah, tapi mens, kurang. Atau datang bulan. Kenapa datang bulan? Karena bulanan datangnya. Jakanya mingguan, repot lagi dia. Nah, untung bulan. 1, apabila perempuan yang selesai daripada haid. Paling lamanya haid perempuan itu 15 hari 15 malam. Paling lama perempuan itu haidnya 15 hari 15 malam. Itu menurut kebanyakan pendapat ulama yang disepakati. Imam Syafi'i termasuk pula, yang mana beliau memberikan menyatakan itu tadi sesuai dengan sensus sudah. Artinya kebanyakan orang paling lamanya haid itu 15 hari 15 malam. Sedangkan paling sebentarnya haid itu adalah sehari semalam, 24 jam. Sedangkan kebanyakan rancaknya babinian haid itu adalah seminggu atau 6 hari atau seminggu. Bujur kada bu? Bujur lah. Nama umur nang aja-aja nang sudah ada haid lagi lah. Ada sih ada haid lagi. Mungkin dulu haid lah. Lalu maka perempuan tadi artinya kalau tidak sampai sehari semalam itu tidak dihitung haid. 1. Yang kedua, kalau perempuan tadi haidnya lebih daripada 15 hari 15 malam, maka itu pun tidak dihitung haid. Ada ibu-ibu misalkan haid dari tanggal 1 tadi sampai tanggal 15 haid, ternyata masih sampai tanggal 16
Bagaimana tanggal 16 tersebut? Maka tanggal 16 tersebut tidak dihitung haid lagi. Kenapa? Karena paling lama haid perempuan 15 hari 15 malam. Berarti hari ke-16 itu dihitung darah penyakit. Paham, Bu? Nah, berarti kalau darah penyakit, maka kalau bukan haid, maka perempuan tersebut wajib sholat pada hari ke-16. Kenapa? Yang keluar tersebut tidak dihukumi lagi haid, tetapi darah penyakit. Nah, jadi pian kalau masih keluar darah, hari sudah 17, hari sudah 16 lah, pian hitung sudah 16 hari, sudah 17 hari masih keluar haid, bagaimana? Sholat pian. Kenapa? Itu darah penyakit. Paham? Nah, jadi ini buat bapak-bapaknya pelajaran juga lah. Artinya paling lama haid itu 15 hari 15 malam. Paling sedikitnya waktu suci bagi perempuan berarti 15 hari 15 malam. Artinya kan gak ada alasan lagi bidian kepada haid teruslah. Nah, jadi ada alasan. Di mana biar tahu? Ada pelajarannya. Nah, ini kan kalau dusta lah. 20 hari sudah haid. Abahnya head abahnya. Nah, ini kita lihat, oh 15 hari saja paling lama. Nah, ini yang pertama bagi perempuan saja, selesai daripada head. Jadi headnya selesai, maka perempuan tersebut wajib mandi. Yang kedua, khusus perempuan saja, selesai daripada nifas. Apa itu nifas? Damun akibat wiladah. Dam atau darah yang keluar akibat melahirkan. Ada perempuan beranak melahirkan, maka setelah melahirkan tadi keluar darah. Apa bahasa Banjarnya? Nifas lah memang. Darah maruyan itulah ya. Nifas lah. Maruyan lah ya. Nifas. Jadi setelah melahirkan perempuan, lalu keluar darah nifas namanya. Nah, darah nifas paling lamanya itu 2 bulan, yaitu 60 hari. Paling lawas. Sedangkan paling sebentarnya berapa? Lahdatan, seketika. Imbah beranak, esoknya keluar darah, langsung bersih pulang. Nah, ini lahdatan, seketika. Lalu kebanyakan babinian, kebanyakan ibu-ibu yang melahirkan tersebut biasanya 40 hari lah. Nah, mengganapakan 40 hari. Cuman bukan kadang mungkin babinian tadi, ibu-ibu melahirkan tadi 30 bersih sudah. Jadi kan usah menghadang 40, kalau 30 sudah bersih, pian sholat sudah, ambil wudhu, mandi wajib lah, kerjakan sholat, tidak usah menunggu sampai 40. Darahnya sudah bersih, pian keluar darah apa kada? Ada lagi sudah mulai semalam, bersih sudah darahnya. Hari keberapa? Hari 31. Kenagin sembahyang bila sudah ganap 40. Nah, ini wajib diqadha lah, perlu diperhatikan. Begitu pula perempuan tadi 60 hari masih keluar darah, 61 masih keluar darah. Nah, kayak apa? Nah, maka sama seperti haid tadi. Kalaunya 60 masih keluar darah, itu dihitung darah nifas. Tetapi kalau sudah 61 berarti itu darah penyakit, wajib sholat pula dia. Nah, jadi di sini melahirkan di sini bukan cuma secara normal. Artinya secara normal lah, orang yang melahirkan secara keadaan normal, ya karena keadaan normal itu jelas wahid, tiba-tiba keluar sudah anaknya, lainlah sesar. Dibelah. Nah, ini secara tidak normal. Maka kalau setelah melahirkan ini mau normal ataupun tidak, setelahnya keluar darah itu dikatakan nifas. Atau ada pula kasus, naudzubillah summa naudzubillah, perempuan keguguran. Biasanya habis keguguran, kalau yang keluar cuma darah gumpalan sebagian, biasanya di apa itulah? Dikorek. Korek apa kuret? Nah, pokoknya itu jangan dibayangkan, sudah ngeri lah. Bagaimana? Nah, itu tadi setelah dikuret keluar lagi darah. Maka itu juga nifas namanya.
Itu yang kedua. Nah, pertama haid khusus perempuan, yang kedua nifas. Yang terakhir wiladah, melahirkan. Nah, melahirkan di sini keguguran termasuk. Ada perempuan keguguran, apa yang keluar? Segumpal daging. Maka perempuan tersebut setelah keluar, maka dia wajib mandi. Ada perempuan habis melahirkan, baik itu melahirkan secara normal ataupun secara tidak normal, maka wajib mandi. Lah. Atau habis keguguran tadi dikuret kan ada sisa-sisanya, itulah keluar lagi, maka perempuan tersebut wajib mandi lagi. 6 hal. Lah. Jadi biar kalau yang mendapat yang 6 hal ini, 3 khusus perempuan dan 3 perempuan dan laki-laki. Selesai daripada haid, selesai daripada nifas, selesai daripada melahirkan khusus kepada perempuan, dan 3 hal laki-laki dan perempuan. Berhubungan suami istri, keluar mani dan meninggal dunia, ini semua wajib mandi namanya. Lah, junub lah namanya junub. Apabila engkau junub, sama ada karena bermimpi atau jima, maka bawalah 1 ember air ke kamar mandi dan mulakan dengan membasuh kedua tangan 3 kali dan meninggalkan segala kotoran dari badanmu. Kemudian hendaklah engkau berwudu seperti wudu yang engkau buat untuk sembahyang, serta segala dengan doa-doanya, dan kemudian membasuh kedua kakimu supaya air tidak jadi sia-sia. Apabila engkau sudah selesai daripada berwudu, maka tuangkanlah air ke atas kepala 3 kali dan engkau berniat mengangkatkan, menghilangkan hadas atau junub. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan dan ikutilah dengan sebelah kiri. Dan gosoklah bahagian depan dan belakang dari badanmu dan selap-selapi rambut di kepalamu dan juga janggutmu, dan sampaikan air ke tempat-tempat yang berlipat daripada badanmu dan ke tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal, dan jangan sekali-kali engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwudu tadi. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya, maka ulangilah berwudumu sekali lagi. Nah, itu tadi tata cara mandi. Jadi apa namanya? Ketika pian dalam keadaan junub tadi, maka pian pertama kali bagaimana cara mandi wajib yang baik dan benar sesuai dengan aturan dan adat. Jadi cara mandi wajib yang baik dan benar, maka beristinjalah sebelumnya. Artinya menghilangkan menghilangkan najis yang ada di badan. Jadi misalkan kita mandi wajib lah, nah sunnahnya pian kencing dulu. Jadi sebelum pian mandi wajib disunahkan kencing. Kenapa? Takutnya masih ada air mani yang masih tersisa di kemaluan kita. Jadi bagus kencing supaya habis jalan tersebut. Yang kedua, setelah itu bersihkan kemaluan, istinja lah. Kemaluan depan, kemaluan belakang, ataupun ada di badan kita kotoran yang menempel, najis tadi menempel, maka bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu lalu kita ambil 1 gayung, 1 cibukan untuk membersihkan kemaluan depan dan kemaluan delapan, dengan berniat sahajaku mandi wajib di 2 tempat istinja, atau sahaja mandi wajib di 2 kemaluan depan dan belakang. Maksudnya apa? Nanti kalau kita sudah mandi wajib tidak memegang lagi, jadi berdahulu lah. Jadi biar ambil sahajaku mandi wajib di 2 tempat kemaluan, kemaluan depan dan kemaluan belakang, khusus ini saja lah. Setelah itu lalu berwudu sebagaimana sunnah-sunnah wudu yang kita jelaskan. Nah, jadi artinya yang kemaluan depan dan kemaluan belakang sudah dibasuh. Dan khusus kemaluan belakang, membasuhnya paling bagus dalam keadaan duduk lah. Membasuhnya paling bagus dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena kemaluan belakang itu kan fleksibel gitu. Nah, kadang ketika berdiri tertutup, kadang ketika duduk dia terbuka. Nah, hukum mandi wajib adalah membasuh seluruh badan, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, makanya ketika membasuh kemaluan belakang dianjurkan kita membasuhnya dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena dia terbuka.
Dan khusus bagi perempuan, kemaluan depan dan kemaluan belakang dalam keadaan duduk. Kenapa? Yang wajib bagi perempuan dibasuh ketika dia duduk lah, buang hajat itu terbuka, maka itu semua wajib dibasuh. Jadi yang terbuka ketika dia buang hajat, maka itu semua yang wajib dibasuh. Mohon maaf lah, bapak-bapaknya jangan dihajarkan lah, ibu-ibunya saja. Nah, jadi kemaluan belakang ketika duduk basuh. Sahajaku mandi wajib di dua kemaluan. Sahajaku mandi wajib atau nawaitul ghusla fi mahallainil istinja. Sahajaku mandi wajib di dua kemaluan belakang atau kemaluan depan dan belakang. Sahajaku mandi wajib lain sebagainya lah. Yang penting niat seperti itu. Basuh kemaluan depan, kemaluan belakang. Setelah itu cuci tangan kita, lalu kita berwudu. Seperti bersiwak lain sebagainya, berwudu sampai selesai. Ada yang mengatakan, Imam Ghazali di sini mengatakan kaki dibelakangkan. Kenapa? Nanti barengan dengan mandi. Ada juga kaki selesaikan, tidak masalah. Setelah berwudu, lalu dia ambil satu cambukan lagi untuk membasuh dan berniat sahajaku mandi wajib fardhu lillahi ta'ala. Nah, ini secara keseluruhan. Setelah bagian kepala dengan 3 kali gayungan, itu hukumnya sunnah. Lalu bagian sebelah kanan, sebelah kanan. Lalu bagian sebelah kiri, selesai. Kemaluan jangan dipegang lagi. Kenapa? Kalau memegang kemaluan dengan telapak tangan dan perut-perut jari, maka batal wudhu kita. Sedangkan kita sudah berwudhu di depan. Dan kemaluan depan ataupun kemaluan belakang sudah kita basuh di awal tadi. Artinya kalau kita memiliki belapik, tidak masalah digosok-gosok. Tetapi kalau secara langsung batal wudhu kita. Kira-kira paham sampai sini caranya? Nah, jadi caranya tadi biar bersihkan kemaluan depan dan belakang. Kalau ada najisnya bersihkan semuanya. Setelah itu berniat saja mandi wajib di 2 tempat istinja, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Bagus dalam keadaan duduk. Kenapa? Mereka semua terbuka. Lah, mereka semua terbuka. Setelah itu berwudu, setelah berwudu baru mandi wajib. Lah, lalu masuk bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri, bagian belakang sebelah kanan, bagian belakang sebelah kiri. Selesai langsung sholat. Kenapa? Dia dalam keadaan sudah berwudu. Nah, ini adab-adabnya. Paham? Nah, insya Allah langsung praktek aja biarlah. Insya Allah nanti malam besok praktek, nggak masalah. Dan perkara yang wajib di dalam mandi, wajib itu satu niat. Dasar orang mandi wajib tidak pakai niat. Makanya sahaja aku mandi wajib, nawaitul ghusla, nawaitu raf'al hadasil akbar, apalagi pokoknya wajib lillahi ta'ala. Nah, itu semua niat namanya yang kita sebut di dalam hati. Yang kedua, menghilangkan najis dari badan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak wajib. Najis itu apa? Di kemaluan depan, kemaluan belakang, atau di badan apa saja dihilangkan. Nah, maka ini menghilangkan. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi meratakan air ke seluruh anggota badan. Nah, kenapa orang syarat berwudu sebagaimana syarat mandi wajib? Jadi tidak ada boleh ada sesuatu yang mencegah sampai air ke anggota wudu. Maka begitu pula ketika mandi wajib tidak boleh ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota tubuh kita. Mandi wajib itu kan seluruh tubuh. Nah, makanya biar sebelum mandi wajib harus dibersihkan dulu. Kalau ada yang perempuan pakai kutek, nah biasanya kan perempuan waktu haid itu kan tidak sholat juga katanya, dia pakai kutek. Nah, perempuan pakai kutek. Kenapa? Tidak sholat juga. Maka ketika mau sholat, mau mandi wajib harus dibersihkan kutek tersebut. Kenapa? Kutek adalah bagian daripada cat yang menempel di kuku yang mencegah sampainya air ke anggota tubuh. Atau lain sebagainya. Misalkan ada cat lain sebagainya, maka harus dihilangkan. Kenapa? Karena syarat daripada mandi wajib, kewajiban di dalam mandi wajib itu meratakan air sampai ke seluruh tubuh. Nah, jadi satu niat. Yang kedua, menyampaikan air ke seluruh tubuh kita. Selesai mandi wajib kita. Jadi gampang lah, selesai. Dan perkara yang wajib di dalam wudu, sedangkan wudu itu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kaki dan yang kanan dan itu kalau wudu. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunnah, muakkad, dan kelebihannya sangat banyak dan pahalanya sangat besar. Dan orang
Yang tidak mengambil perhatian dengan yang sunnah, kata Imam Ghazali, orang yang tidak mengambil, tidak perhatian terhadap sunnah, itu adalah rugi. Bahkan bisa membahayakan yang wajib, karena perkara yang sunnah itu menyempurnakan yang wajib. Nah, jadi yang sunnah kita gawi itu akan menyempurnakan yang wajib. Pian sembahyang, lalu pian setelah sholat, pian tambal dengan sholat-sholat sunnah. Sholat tadi yang belum tentu masih sempurna, dengan yang sunnah insya Allah jadi sempurna. Nah, jadi seperti itulah. Lalu berikutnya adab-adab bertayamum. Nah, ini cuma singkat lah adab-adab tayamum ini. Artinya kalau tidak bisa mandi wajib, tidak bisa berwudu, baru boleh bertayamum. Tidak serta-merta biar langsung bertayamum. Nah, apabila engkau tidak dapat menggunakan air, satu, ketiadaan sesudah usaha mencari. Yang kedua, atau sebab udzur sakit. Yang ketiga, atau ada halangan dari sampai mencapai air sebagai sebab disebabkan dengan adanya binatang, atau binatang buas ditahan di dalam penjara, Yang keempat, atau karena air itu sedikit dan hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Yang kelima, atau karena air itu milik orang lain yang dia tidak mau menjual kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasanya. Yang keenam, atau karena ada luka dan sakit di badanmu yang engkau khawatir akan kemudaratan dirimu apabila menggunakan air. Nah, jadi satu, boleh bertayamum karena memang tidak ada air. Tetapi ini memiliki syarat pula. Jadi pian misalkan di hutan sana, sampai waktu zuhur tidak ada banyu, zuhur sampai sudah banyu kededa, maka syaratnya pian harus cari ke utara, cari ke selatan, cari ke kanan, cari ke kiri. Memang sudah tidak ada. Bagaimana batasan mencarinya? Haddul gaus. Orang kalau baku ciak kira-kira sejauh mana? Nah, sekilo, 2 kilo lah, sekiloan lah, sekilo. Cari sekilo, sudah tidak ada, baru boleh bertayamum. Nah, ini namanya ketiadaan air. Yang kedua, atau sebab udzur, sakit, pian tidak bisa menggunakan air karena sebab sakit. Kata dokter, pian ini jangan kena air. Ujar dokter, pian ini jangan kena banyu. Nah, ini udzur namanya, sakit. Tapi yang mengujar-ujar pian lah, sakit gigi, kadang kau kena banyu dingin banget, buat tayamum aja. Ini tidak sah tayamumnya. Kenapa? Pian masih bisa itu, cuman kan koler aja. Yang ketiga, atau halangannya dari sampai mencari air disebabkan ada binatang. Ada banyu di sana, cuman ada buaya di sana bertumbuhan. Kalau nya ke sana, innalillah, ini bisa bahaya. Atau ada air, cuman pian tidak bisa menggapai. Pian di dalam satu penjara misalnya, dalam satu tempat yang tidak bisa keluar, dan pian tidak bisa mencapai air. Nah, ini karena sebab tidak bisa. Berikutnya lagi, orang yang boleh bertayamum itu airnya ada, cuman sedikit. Airnya cuman segitu. Ini kalau kita pakai wudu, kita tidak ada lagi buat minum. Kalau kita pakai wudu, tidak ada lagi buat hewan tunggangan kita. Kita misalkan buat tunggangan atau nang tarik di tengah hutan lah, kadang dapat banyu, cuman ada banyu sedikit. Kalau banyu ini dipakai wudu, tidak ada lagi gasan minum. Gasan minum kita kadang ada, gasan minum atau gasan minum tunggangan atau hewan peliharaan kita. Nah, maka boleh bertayamum. Banyunya untuk apa? Untuk diminum. Tetapi dikecualikan hayawan gairah muhtaram. Ada namanya di dalam kaidah itu hayawan gairah muhtaram. Apa itu hayawan gairah muhtaram? Yaitu hewan yang tidak diambil kehormatannya lagi, tidak dihormati lagi. Nah, jadi kalau ada hayawan gairah muhtaram, kita isi banyu sedikit. Hewan gairah muhtaram tadi kehausan, hewan yang ada dihormati tadi kehausan. Bagaimana? Biarkan ini mati kehausan, banyunya harus tetap dipakai berwudu. Kenapa? Ini sudah ada dihormati. Kira-kira siapa hayawan gairah muhtaram? Satu, tarikus sholat, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat itu dihukumi hayawan gairah muhtaram. Yang kedua, orang yang berzina, punya pasangan
punya pasangan, perempuan punya suami, seorang laki-laki punya istri berzina. Ini hayawan gairah muhtaram. Apalagi kafir harbi, orang yang secara jelas memusuhi Islam, kafir harbi. Yang terakhir kalbun aku, anjing gila. Nah ini kalau yang kehausan, sedangkan kita memiliki air sedikit, nah itu biarkan mati kehausan. Urusan dia itu urusan dia, tetapi kita harus menyelesaikan urusan kita dengan Allah, yaitu untuk sholat. Nah jadi kalau ada orang terang-terangan meninggalkan sholat, menyatakan sholat tidak wajib, orang itu kalau ada kehausan kita biarkan mati kehausan. Kenapa? Kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, orang yang meninggalkan sholat tidak ada kebaikan yang bisa diharap dari orang meninggalkan sholat. Nabi SAW bainal rajuli wa bainal kufri wa syirki tarikus sholat. Kalau tidak salah hadisnya seperti itu. Antara seorang mukmin yang beriman dengan orang kafir, dengan orang yang syirik, apa bedanya? Meninggalkan sholat. Al-ahdu, kata Nabi, perjanjian di antara kami dengan orang muslim itu sholat. Perjanjian. Artinya di dalam agama ini kalau ada orang terang-terangan meninggalkan sholat, itu tidak ada kebaikan sudah diharap darinya. Orang meninggalkan sholat maka tidak diharapkan kebaikan. Kenapa? Orang manusia secara amaliyah badan yang zohir, yang paling utama itu sholat setelah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, apakah amaliyah yang paling utama, perbuatan zohir badan kita itu sholat setelah kalimat la ilaha illallah? Walaupun ada orang bangun 20 biji masjid tapi tidak sholat, tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena yang pertama kali yang akan dipertanyakan itu sholat seseorang. Kalau ada orang dengan terang-terangan meninggalkan sholat, nah ini makanya lah dikatakan hayawan gairah muhtaram. Di dalam kitab itu disebutkan hayawan gairah muhtaram, digolongkan hewan yang tidak dihormati. Dia tahu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika beliau menjadi khalifah, pengganti Nabi untuk memimpin orang muslim, memimpin umat Islam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi diperangi, diajak berperang. Kenapa? Mereka meninggalkan kewajiban. Ini bukan sholat, baru zakat. Nah, bukan sholat, baru zakat. Apalagi kalau sampai sholat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya sholat itu adalah fondasi dalam agama. Nah, barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang mendirikan sholat berarti ia mengokohkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia meruntuhkan agama. Itu sholat. Makanya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dihitung hayawan gairah muhtaram. Makanya di dalam riwayat disebutkan satu sholat subuh yang kita tinggalkan itu 30 tahun di dalam neraka siksa. Satu sholat subuh yang kita tinggalkan itu sama dengan 30 tahun siksanya di dalam neraka. 30 tahun tersebut sama dengan 60.000 tahun waktu dulu. Na'udzubillah subhanallah. Satu sholat. Makanya ketika seseorang mengerjakan sholat, maka orang tersebut mendapatkan kebaikan segala-galanya. Begitu pula sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat maka tidak diharapkan kebaikan darinya. Nah itu sholat. Nah jadi kalaunya ada air sedikit tadi cukup untuk minum saja, untuk minum tunggangan kita saja itu, maka kita boleh bertayamum. Kecuali orang tersebut yang kehausan tersebut adalah hayawan gairah muhtaram tadi. Itu yang kelima. Atau yang kelima, atau karena ada air tapi punya orang di salaman kering semua. Cuman ada satu orang yang punya sumur yang masih berair, sungainya kering, lain sebagainya kering. Cuman ada satu sumur yang masih berair. Kita mau wudhu ke sana, kata dia bayar. Biasanya satu ember, kalau normalnya satu ember harganya 2.000 misalkan. Dia jual 20.000, artinya jauh daripada harga kebiasaan. Apakah boleh kita tidak membeli air tersebut lalu bertayamum saja? Boleh. Nah, kenapa?
dia punya air tetapi menjualnya dengan harga yang tidak pantas lagi. Yang keenam, ada punya luka, dia punya luka ataupun punya perban, tidak bisa kena air, akhirnya dia bertayamum. Maka dalam keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu. Nah, syaratnya lagi, tidak boleh bertayamum itu kecuali biar masuk waktu. Misalkan zuhur jam 12.30, pian adalah orang yang kada punya baju, kada ada baju sama sekali, sudah mencari lensa, tapi pian bertayamum jam 12, artinya belum masuk waktu zuhur. Sah apa tidak tayamumnya? Tidak sah untuk sholat zuhur tersebut. Kenapa? Syaratnya satu, apabila waktu telah sampai baru pian mencari air, pian cari. Atau pian adalah orang yang tidak bisa menggunakan air, kapan bolehnya? Waktu sholat sampai baru pian bertayamum untuk mengerjakan sholat tersebut. Dan satu tayamum untuk satu kewajiban. Sholat sunnahnya terserah. Artinya kalau pian bertayamum untuk zuhur saja, maka zuhur saja. Walau sampai asar tidak batal, maka pian harus bertayamum. Tetapi sholat sunnahnya terserah. Berikutnya lagi, kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda yang lain. Tanah itu suci dan lembut, maka engkau pukulkan kedua telapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil meratakan jari-jarimu dan berniat olehmu akan ibahatis sholat atau istibahatis sholat. Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Nawaitu ibahatis sholat, sahajaku membolehkan sholat, bukan nawaitu tayamum, bukan. Nawaitu ibahatis sholat atau istibahah sholat, sahajaku memperbolehkan sholat. Kenapa? Pian walaupun bertayamum, pian adalah orang yang tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh? Karena berhadas besar atau kecil. Nah, jadi kalau tayamum seperti ini contohnya. Jadi ada pasirnya, ada debunya, misalkan di sini debunya. Ambil, cari debunya yang tidak tercampur dengan kapur lain sebagainya, ambil tanah saja misalnya. Cuman jangan yang apa namanya, yang licak lah. Nah, jadi yang kering sudah, yang kering ambil. Yang kering, ambil yang kering. Biar Anda di sini. Nah, lalu namanya tayamum itu cukup 2 tepukan. Cukup 2 tepukan. Di sini ada. Maka kalau yang pakai cincin harus dilepaskan cincinnya. Yang pakai cincin wajib dilepaskan waktu bertayamum. Tangan pertama dekat seperti ini. Seperti inilah. Baru diginikan supaya jangan terlalu banyak lah. Habis itu kayak berlumpur dingin ya kalau kebanyakan. Nah, berarti di sini lah. Ketika menepuk tadi nawaitu ibahatis sholat, sahajaku memperbolehkan sholat, atau nawaitu istibahatis sholat, sahajaku memperbolehkan sholat. Nah, baru usapkan ke wajah. Nah, ratakan dengan satu usapan. Selesai, tidak usah 3 kali, sekali saja bersihkan. Karena ini sisanya ini mustamal, tidak bisa dipakai lagi. Lalu ambil lagi. Nah, untuk yang kedua perhatikan, ininya direnggangkan. Nah, ininya direnggangkan. Untuk yang kedua ini direnggangkan, dibuka seperti ini, ditepukkan sama seperti ini tadi. Nah, kalau direnggangkan otomatis di sini sudah kena debu lah, di sela-sela sudah kena debu. Maka bagi 3, pian bagi 3 lah, pian bagi 3. Ini bagian, satu bagian dari sini sampai sini, satu bagian. Dari sini sampai sini 2 bagian, dan ini bagian ketiga. Bagian pertama ke sini sampai ke siku. Bagian pertama sampai ke siku. Bagian kedua yang belum terkena. Nah, ini kan belum kena. Ini bagian ketiga. Ini jangan ini kan masih ada debunya kan? Seperti ini tadi lah. Nah, berarti di sini masih ada debu. Maka ini bagian pertama lagi, bagian keduanya ke sini. Nah, 3 situ. Selesai tayamum. Tidak ada kaki, tangan, telinga, tidak ada. Cuman muka dan tangan. Begitu pula tayamum bagi orang mandi wajib.
Dia tidak bisa mandi wajib, cukup muka dan tangan saja, tidak perlu guling-guling. Nambah guling-guling itu kucing lah. Nah, jadi cukup sampai di situ saja. Setelah itu biar sholat. Paham? Nah, sedikit lagi lah. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke muka sekali, dan jangan engkau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut. Artinya kada perlu sampai ke sela-sela mata, kada perlu. Yang penting diratakan di muka tadi. Untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut, sama ada tebal ataupun tipis. Kemudian lepaskan cincinmu. Nah, lepaskan cincin hukumnya wajib jika ada. Kemudian engkau pukulkan pula kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu, dan sapu akan kedua tanganmu sehingga sampai kepada kedua sikumu. Dan jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, jadi dua pukulan tadi belum cukup, nah baru boleh menambah. Maka pukulkan pula tanganmu ke atas tanah sehingga dapat engkau menyapu tanganmu sempurna. Kemudian sapukan satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lain, dan silangkan jari tanganmu untuk menyapu celah-celah jarimu. Nah, ini seperti ini ya, berarti. Dan sembahyanglah engkau dengan sekali tayamum ini akan segala sembahyang yang waktu, dan beberapa saja yang akan engkau sukai daripada sembahyang yang sunnah. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, maka berbuatlah olehmu tayamum yang baru. Paham kira-kira? Nah, jadi ini caranya. Jadi cara mandi, cara bertayamum. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah jadikan keberkahan untuk kampung kita. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, di mana banyak orang yang lalai. Karena kita isi tempat ini dengan kegiatan yang baik. Jadi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua yang hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan setiap kita yang hadir di tempat ini berhak atas ampunan Allah, berhak atas segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ini, mudah-mudahan dengan berkat ilmu Rasulullah, dengan berkat ketersambungan dengan baginda Rasulullah melalui keilmuan, melalui majelis, melalui zikir, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang di tahun kemarin banyak melakukan kelalaian, di tahun kemarin banyak melakukan dosa. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita, Allah tutupi dosa kita, Allah ampuni segala kemaksiatan kita. Dan mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keabiatan, dan Allah tanamkan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita memiliki keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih taat, untuk menjadi orang yang lebih dalam bertambah keimanan, menjaga kewajiban kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan daripada Allah yang larang. Mudah-mudahan Allah tanamkan hidayah ke dalam hati kita, dan Allah berikan taufik sehingga kita mengerjakan itu semua, mudah melaksanakan itu semua. Dan mudah-mudahan majelis kita adalah majelis yang penuh keberkahan. Kita yang hadir dapat keberkahan, kita yang mana berkumpul di sini diberikan kemudahan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang istiqamah dalam berkumpul di tempat yang penuh keberkahan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita, mengijabah doa kita, mengabulkan segala permohonan kita. Dan mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kita yang hadir di tempat ini melainkan dosanya diampuni oleh Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang hadir di tempat ini melainkan kedua orang tuanya diampuni oleh Allah. Baik itu yang berada di alam barzah, Allah maafkan kesalahan mereka. Baik itu mereka yang telah berada di dalam kubur, Allah hapuskan kemaksiatan mereka. Mudah-mudahan dengan berkat majelis perkumpulan penuh keberkahan ini, kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita pulang dari tempat ini melainkan hajat-hajat kita adalah hajat yang diijabah oleh Allah, melainkan doa-doa kita adalah doa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan begitu pula mudah-mudahan usaha kita dilancarkan oleh Allah, urusan kita dipermudah oleh Allah. Yang memiliki kesempitan Allah berikan jalan keluarnya, yang memiliki kesusahan Allah berikan kemudahannya. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua, Allah mudahkan rezeki kita semua dalam keberkahan, dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini kelak ketika setelah Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebaikan kehidupan, mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan lisan mengesahkan Allah, mati dalam keadaan mengucap la ilaha illallah, mati dalam keadaan mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidaklah meluncur daripada lisan kita di akhir hayat melainkan la ilaha illallah. Tidaklah bergerak hati kita, berdetuk jantung kita melalui kalimat Allah, melalui kalimat la ilaha illallah. Di dalam hati kita tertanam la ilaha illallah, di lisan kita terucap la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan ketika kita di akhir hayat mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kata Nabi, barang siapa di akhir hayat yang mengucap la ilaha illallah maka ia akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.